Kata-kata kehidupan yang menyentuh hati, jadi sumber semangat dan motivasi. Kata-kata kehidupan yang menyentuh hati. Tersenyumlah, meskipun darah menetes di hatimu. Ali bin Abi Thalib. Seseorang tidak akan melupakan dua wajah dalam hidupnya, yang menolongnya saat ia memerlukannya dan yang meninggalkannya sendirian di masa sulit. Imam Husain. AS. Saat seseorang yang membencimu tidak bisa menemukan kesalahanmu, caramu berlepas pun bisa menjadi masalah untuknya. Mufti Ismail Meng. Apa yang akan menjadi suratan takdir akan menjadi milikmu meskipun berada di bawah gunung. Apa yang bukan digariskan takdir tidak akan mencapaimu meskipun berada di antara dua bibirmu. Umar bin Khattab. Kadang-kadang, kesulitan yang ingin kau hilangkan adalah sesuatu yang justru menyembuhkan, melindungi, dan menyelamatkanmu. Yasmin Mogahed. Jangan biarkan pendapat orang lain tentangmu menjadi pendapatmu atas dirimu sendiri. Nouman Alihan. Cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah dengan kesantunan. Umar bin Khattab. Kita memiliki orang-orang yang akan tetap mencintai kita walaupun kita sudah menghancurkannya sampai berkeping-keping, dan orang-orang yang tetap akan membenci kita walaupun kita sudah menyuapinya dengan madu murni. Ali bin Abi Thalib. 3 hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat: maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu, kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahim denganmu, dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan. Ja'far Es-Shadiq. Jangan bersusah hati, apapun yang hilang akan datang lagi dalam bentuk lain. Jalaluddin Rumi. Kata bijak tentang kesabaran. Dan bersabarlah terhadap hal apapun yang menimpamu, demikian sabdanya. Jika kamu benar, tidak perlu marah. Jika salah, kamu tidak berhak marah. Mufti Ismail Meng. Keimanan itu ada 2 bagian, sebagian adalah kesabaran dan sebagiannya lagi adalah rasa syukur. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kesabaran adalah hati yang tidak merasakan kemarahan tentang apa yang sudah digariskan dan bibir yang tidak mengeluh. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sabar saat menahan marah mencegah ribuan penyesalan. Ali bin Abi Thalib. Sangat sulit untuk bersabar, tetapi membuang buah pahala kesabaran adalah yang terburuk. Abu Bakar. Kata-kata kehidupan yang menyentuh hati. Bersabarlah. Tidak peduli seberapa sulitnya, tidak peduli seberapa gelap kelihatannya jalan di depan. Sesungguhnya, dengan kesabaran akan datang kemenangan dan kesulitan akan segera hilang. Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni, buku Don't Be a Sade. Sabar bukan berarti hanya diam dan membiarkan kemarahan menumpuk di dalam hatimu. Kesabaran adalah membicarakan apa yang mengganggu perasaanmu tanpa kehilangan kendali atas emosimu. Nouman Alihan. Tidak ada 2 hal yang disatukan menjadi lebih baik dari ilmu pengetahuan dan kesabaran. Muhammad SAW. Di balik setiap wajah yang tersenyum, ada cerita tentang kesabaran yang tidak terungkap. Iman Zaidi. Aku akan bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri yang kemudian menjadi letih dengan kesabaranku. Ali bin Abi Thalib. Beruntunglah wanita yang anak pertamanya adalah perempuan. Nabi Muhammad SAW. Wanita bukan pakaian yang bisa kamu pakai dan lepaskan sesukamu. Mereka terhormat dan memiliki haknya sendiri. Umar bin Khattab. Kecantikan yang kau lihat dari diriku adalah cerminan dirimu sendiri. Jalaluddin Rumi. Seorang wanita bisa menyembunyikan cintanya selama 40 tahun, namun tidak bisa menyembunyikan kebenciannya lebih dari 1 jam. Dan jika seorang wanita meneteskan air mata karena seorang pria yang telah berlaku buruk kepadanya, malaikat akan mengutuk pria itu dalam tiap langkahnya. Ali bin Abi Thalib. Jika pasanganmu marah, kau harus tenang. Saat seseorang menjadi api, yang lain harus menjadi air. Umar bin Khattab. Dia percaya kepadaku, saat yang lain menolakku. Nabi Muhammad SAW berkisah tentang Khadijah. Sebagian kecantikanmu terpancar dari caramu berbicara. Ali bin Abi Thalib. Sopan santun adalah perhiasan terbaik seorang perempuan. Fatimah Az-Zahra. Wanita diciptakan lebih murah hati daripada pria. Mereka diciptakan cantik dan tidak garang, karena kecantikan tidak suka menyakiti dan kejam kepada orang lain. Itulah mengapa wanita tampak lemah, tetapi sebetulnya tidak.
Malaikat adalah makhluk ciptaannya terkuat dan wanita lebih dekat dengan malaikat daripada pria sehingga, wanita lebih mampu daripada pria untuk membawa cahaya malaikat. Nabi Muhammad, SAW. Kata-kata kehidupan yang menyentuh hati. Di antara para pria, hanya dua yang beruntung, mereka yang memiliki sahabat yang setia dan mereka yang ibunya berdoa untuknya. Ali bin Abi Thalib. Ilmu pengetahuan lebih baik daripada kekayaan. Pengetahuan akan melindungi dirimu, tetapi kekayaan, kamu yang harus melindunginya. Ali bin Abi Thalib. Jika memang Allah pasti tidak akan mengabulkan doamu, lalu kenapa Dia mengizinkanmu untuk memanjatkannya? Salah satu bagian dari iman adalah kesederhanaan, Nabi Muhammad SAW. Jika kamu ingin mengetahui karakter seseorang, lihatlah bagaimana teman-teman bergaulnya. Ali bin Abi Thalib. 3 kebiasaan yang akan menghancurkan seorang pria ataupun seorang wanita: kerakusan, kecemburuan, dan kesombongan. Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Lidah, kata-kata, seseorang akan memberimu rasa dari hatinya. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Segala sesuatu akan menyusup jika digunakan, kecuali ilmu pengetahuan. Ali bin Abi Thalib. Ilmu pengetahuan tanpa tindakan adalah ketidakwarasan, dan tindakan tanpa ilmu pengetahuan adalah kesombongan. Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Naikkan level kata-katamu, jangan naikkan nada suaramu. Hujanlah yang membuat bunga mekar, bukan petir. Jalaluddin Rumi. Aku sungguh berharap kau tahu apa yang tersimpan dalam hatiku untukmu. Tapi, kau tidak akan pernah tahu, kecuali dari tingkah lakuku. Umar bin Khattab. Satu hal yang sangat rendah hati yang bisa kamu lakukan adalah membiarkan dirimu diajari orang lain, sebagai sikap penghargaan, meskipun kamu sudah mengetahui hal yang diajarkan itu. Dr. Bilal Philips. Ketika seseorang yang kita cintai jatuh sakit, kita akan bilang bahwa itu adalah ujian, tetapi saat seseorang yang kita tidak sukai jauh sakit, kita bilang hukuman. Kata-kata kehidupan yang menyentuh hati. Ketika seseorang yang kita cintai menderita karena musibah, kita bilang bahwa itu karena dia orang baik, tetapi saat seseorang yang kita tidak sukai menderita karena musibah, kita bilang karena dia melakukan kesalahan kepada orang lain. Hati-hatilah menggunakan kalimat-kalimat atas nama Yang Maha Kuasa berdasarkan keinginan atau semaumu saja. Mufti Ismail Meng. Kepada seorang yang sedang depresi, jangan pernah kau mengatakan untuk mengobati rasa depresi mereka hanya dengan membaca Al-Quran saja. Saat seseorang mengalami patah kaki, kau tidak mengatakan padanya untuk hanya membaca Al-Quran tanpa pergi ke dokter. Mengapa kita menyarankan ini kepada orang-orang yang depresi di lingkungan kita? Syah Ashar Nasr. Orang yang rakus itu pada kenyataannya adalah orang miskin, meskipun dia memiliki seisi dunia. Wahab bin Munabbih. Seringkali, orang dengan masa lalu yang paling buruk menjadi yang terbaik di masa depan. Umar bin Khattab. Ada 3 tindakan yang dianggap terhormat: merendahkan pandangan, merendahkan suara, dan melangkah dengan hati-hati. Ali bin Abi Thalib. Saya masih muda, luntang-lantung, dan telah meninggalkan pekerjaan sebagai seorang mekanik. Saya sungguh tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi suara yang tenang selalu berbisik padaku, apapun yang kamu lakukan, pastikan itu besar dan hebat. Moin Akhtar. Jangan biarkan lidahmu mengucapkan kesalahan orang lain, karena kau punya kesalahan dan orang lain juga memiliki lidah. Jangan biarkan matamu mendapati kesalahan orang lain. Palingkan matamu dan katakan padanya, oh mata, orang lain juga memiliki mata. Imam Al-Syafi'i. Bertanyalah karena kau ingin mengerti, bukan bertanya karena kamu ingin menemukan kesalahan. Ali bin Abi Thalib. Para malaikat menurunkan sayap mereka untuk para pencari pengetahuan, yang merasa bahagia saat dia sedang belajar mencari ilmu itu. Nabi Muhammad SAW. Kata-kata atau bahasa yang kotor atau kurang baik digunakan oleh orang-orang yang tidak memiliki kematangan atau kecerdasan untuk mengekspresikan diri dengan kata-kata yang lebih baik. Nouman Alihan. Hidangan yang paling buruk untuk disuguhkan adalah perjamuan pernikahan yang hanya mengundang orang kaya sedangkan yang miskin tidak diundang. Muhammad Al-Bukhari. Kesalahan adalah sesuatu yang kau kira itu benar untuk dilakukan tetapi ternyata hal itu salah. Dosa adalah sesuatu yang jelas-jelas kau tahu itu salah. Imam Anwar Al-Aulaki.
Berikan musuhmu ribuan kesempatan untuk menjadi temanmu, tetapi jangan berikan satu kesempatan pun untuk temanmu menjadi musuhmu. Ali bin Abi Thalib. Orang yang paling penyayang adalah yang memberikan maaf pada saat sebetulnya dia mampu untuk membalas. Imam Husain. 3 tanda seorang munafik adalah ketika sendirian dia malas, ketika bersama orang lain dia energik, dan dia mengejar pujian untuk semua hal yang dia kerjakan. 3 tanda orang yang iri adalah dia mencelakakan orang yang dia tidak sukai. Jika dia bertemu dengan orang tadi maka dia menyanjungnya, dan dia senang dengan kemalangan orang itu. Wahb bin Munabbih. Beberapa orang telah tiada, tetapi karakter mereka membuat mereka seperti tetap hidup. Yang lainnya masih hidup, tetapi karakter mereka telah membunuh mereka. Imam Al-Syafi'i. Seorang yang bijak akan berpikir sebelum bertindak, tetapi seorang yang kurang bijak akan berbicara dulu baru kemudian berpikir. Ali bin Abi Thalib. Tidak peduli apa penampilan fisik Anda, ketika Anda memiliki kebaikan di hati Anda adalah orang paling cantik di dunia. Mufti Ismail Meng. Kesalahan terburuk kita adalah minat kita pada kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Ali bin Abi Thalib. Saat orang tidak cerdas berkata kepadaku, mereka akan cenderung menggunakan kata-kata yang kurang baik, tapi aku benci menanggapinya dengan cara yang sama. Semakin bodoh orang itu, semakin aku menjadi sabar. Persis seperti dupa, semakin habis dirinya terbakar, semakin banyak ia menyebarkan aroma wanginya. Imam Al-Syafi'i. Saat seseorang menyanjungmu padahal kamu tidak pantas mendapatkan pujian itu, maka janganlah kamu merasa aman. Wahab bin Munabbih. Jika seseorang memujimu untuk hal-hal yang sebetulnya tidak ada padamu, maka pada dasarnya dia mencelamu untuk hal-hal yang juga sebetulnya tidak ada padamu. Wahab bin Munabbih. Jangan membicarakan tentang kekayaanmu di depan orang miskin. Jangan membicarakan tentang keadaan kesehatanmu di depan orang yang sedang sakit. Jangan membicarakan tentang kekuatanmu di depan orang yang lemah. Jangan membicarakan tentang kebahagiaanmu di depan orang yang sedang bersedih. Jangan membicarakan tentang kebebasan Anda di depan narapidana atau orang-orang terpenjara. Jangan membicarakan tentang anak-anak Anda di depan orang yang tidak memiliki anak. Jangan membicarakan tentang ibu dan ayahmu di depan anak yatim piatu. Karena luka hati mereka tidak bisa mereka tahan lagi. Ali bin Abi Thalib. Bersyukurlah atas siapapun yang hadir dalam hidupmu, karena masing-masing telah dikirim sebagai petunjuk dari yang di atas. Jalaluddin Rumi. Kata bijak menyentuh hati, bikin sedih. Orang menangis bukan karena mereka lemah. Tapi, mereka menangis karena telah berusaha kuat dalam waktu yang lama. Johnny Depp. Jangan menangis karena sudah berakhir, tersenyumlah karena sudah terjadi. Dr. Seuss. Kesedihan hanyalah sebuah tembok di antara dua taman. Khalil Gibran. Proses pendewasaan dalam hidup ini adalah melalui ujian-ujian yang terjadi dalam hidupmu. Bagiku, tidur bukanlah sekadar melepas lelah, melainkan sebuah pelarian. Bukan hal yang mudah melepaskan atau mempertahankan apa yang semula baik tiba-tiba berubah drastis menjadi amat buruk. Salah satu perlindungan dari kekecewaan adalah memiliki kesibukan. Alain de Botton. Aku berharap aku dapat memberikan rasa sakitku hanya untuk sesaat sehingga kamu dapat memahami betapa kamu menyakitiku. Mohsen El Guindi. Beberapa hari hanyalah hari yang buruk, itu saja. Kamu harus mengalami kesedihan untuk mengetahui kebahagiaan, dan saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa tidak setiap hari akan menjadi hari yang baik, begitulah adanya. Dita Fontese. Air mata yang menetes untuk orang lain bukanlah pertanda kelemahan. Itu adalah tanda hati yang murni. Jose N. Harris. Selama ini cinta tidak mengenal kedalamannya sendiri sampai saat perpisahan. Khalil Gibran. Tidak ada yang lebih buruk daripada ketika seseorang yang seharusnya mencintaimu, pergi begitu saja. Ava de Laira. Kamu tidak pernah bisa mengontrol dengan siapa kamu jatuh cinta, bahkan ketika kamu berada di saat yang paling menyedihkan dan membingungkan dalam hidupmu. Kamu tidak jatuh cinta dengan orang lain karena mereka menyenangkan. Itu terjadi begitu saja. Kirsten Dunst. Biarlah jiwaku tersenyum melalui hatiku dan hatiku tersenyum melalui mataku agar aku dapat menyebarkan senyuman yang kaya di dalam hati yang sedih.
Paramahansa Yogananda. Biarkan aku menyimpan bagian terakhir hatiku sebelum kau merobek semuanya. Lai Kelly. Dinding yang kita bangun di sekitar kita untuk menahan kesedihan, juga menahan kegembiraan. Jim Rohn. Hal yang paling menyakitkan adalah kehilangan diri sendiri dalam proses terlalu mencintai seseorang, dan lupa bahwa kamu juga spesial. Ernest Hemingway. Pertama, terimalah kesedihan. Sadarilah bahwa tanpa kalah, menang tidaklah terlalu bagus. Alyssa Milano. Kamu tidak bisa membeli cinta, tapi kamu bisa membayar mahal untuk itu. Henny Youngman. Pernikahan bukanlah hiburan, melainkan tindakan yang serius, dan umumnya menyedihkan. Ratu Victoria. Kata bijak menyentuh hati jadi renungan. Berikut kata bijak menyentuh hati selanjutnya. Tidak ada niat yang baik yang boleh dicapai dengan cara buruk, dan sebaliknya tidak ada niat buruk yang berubah baik meski dilakukan dengan cara-cara baik. Rembulan tenggelam di wajahmu. Tampilkan kelemahan ketika kamu sedang kuat, dan kuatlah meski kuat sedang lemah. The Art of War. Jangan rindu. Ini berat. Kau tak akan kuat. Biar aku saja. Dylan 1990. Mungkin ada benarnya juga buku-buku itu bilang. Orang-orang yang jatuh cinta terkadang terbelenggu oleh ilusi yang diciptakan oleh hatinya sendiri. Berjuta rasanya. Semua orang pernah gagal. Sebagian menyerah, sebagian bangkit kembali. Maka ada pecundang, ada pemenang. Marshmallow coklat. Cara yang paling mudah untuk tahu apakah kita cocok dengan orang tersebut atau tidak adalah ketika kita merasa lupa waktu. Marmut merah jambu. Lepaskanlah. Maka besok lusa jika dia cinta sejatimu, dia pasti akan kembali dengan cara mengagumkan. Rindu. Perempuan, kau pasti tahu sakitnya cinta yang tak terkatakan. Cinta yang hanya mampu didekap dalam bungkam, kata orang bahkan diam berbicara. Emak ingin naik haji. Karena hati tidak perlu memilih, ia selalu tahu kemana harus berlabuh. Perahu kertas. Sekali dalam hidup orang mesti menentukan sikap. Kalau tidak, dia takkan menjadi apa-apa. Bumi manusia. Hal-hal yang menyedihkan terjadi. Tapi, kita tidak perlu hidup sedih selamanya. Mattie Stepanek. Jika kamu adalah orang yang berhati baik, kamu mengalami lebih banyak masalah daripada yang lain. Ada waktu untuk berangkat, meski tidak ada tempat pasti untuk pergi. Tennessee Williams. Dan Tuhan memelihara ketidakpastian itu pada seluruh umat manusia agar manusia terus belajar, terus bermimpi dan ujung-ujungnya kita akan kembali padanya. 5 cm. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekadar bekerja, kera juga bekerja. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Bagi saya, hidup terlalu singkat untuk dilewatkan dengan biasa-biasa saja. Perahu kertas. Jika kamu tak membayangkannya, tak ada sesuatu pun yang akan terwujud. Paper Towns. Sebelum apapun, persiapan adalah kunci menuju kesuksesan. Alexander Graham Bell. Air mata berasa asin itu karena air mata adalah garam kehidupan. Buya Hamka. Cinta tidak berupa tatapan satu sama lain, tetapi memandang keluar bersama ke arah yang sama. B. J. Habibie. Sesekali berhentilah sekedar untuk bersantai. Bukan untuk terlena, namun membangun semangat untuk perjuangan berikutnya. Abdullah Gimnastiar. Yang paling berharga dan hakiki dalam kehidupan adalah dapat mencintai, dapat iba hati, dapat merasai kedukaan. Suhokgi. Kata-kata perjalanan hidup. Seperti kata pepatah bahwa langit tak selalu cerah, begitu pula dengan perjalanan hidup yang tak selalu indah. Kelak-kelok jalan hidup harus dihadapi dengan hati yang tangguh. Agar semakin kuat menjalani hidup, seseorang membutuhkan motivasi, di antaranya datang dari kata-kata perjalanan hidup yang akan dipaparkan di bawah ini. Dengan kata-kata perjalanan hidup, diharapkan kamu akan semakin terpacu untuk semangat dan kuat menjalani kehidupan yang penuh dengan rintangan ini. Hidup bukanlah perlombaan melainkan perjalanan yang harus dinikmati. Nikmatilah setiap perjalanan Anda. Sukses adalah proses perjalanan hidup Anda untuk mencapai tujuan dan impian Anda.
Kebahagiaan harus terus dirasakan dalam perjalanan hidup, bukan hanya menjadi tujuan hidup. Sukses adalah proses perjalanan hidup Anda untuk mencapai tujuan dan impian Anda. Hidup adalah perjalanan, dengan masalah untuk diselesaikan, pelajaran untuk dimengerti, dan pengalaman untuk dinikmati. Wills Kennedy. Anda harus bersyukur atas perjalanan hidup. Anda hanya membuat perjalanan ini sekali dalam waktu hidup Anda. Kebahagiaan harus terus dirasakan dalam perjalanan hidup, bukan hanya menjadi tujuan hidup. Hidup adalah perjalanan. Pilihan kendaraan pun jalan yang akan dilalui sudah tersedia. Kemudi kehidupan ada di tanganmu. Aku bersyukur atas segala yang terjadi, bahkan untuk kepahitan hidup yang memberikan perjalanan hidup yang luar biasa. Di setiap perjalanan hidup dalam perjuangan meraih impian dan cita-cita, biasanya akan selalu ada mantan yang menyesal. Hidup ini penuh perjuangan. Dalam perjalanan berjuang impian adalah bensin yang membakar semangat kita menuju impian dan cita-cita. Berjalan jangan berlari, karena hidup itu perjalanan bukan pelarian. Perjalanan hidup adalah proses perjuangan tanpa henti, ditaburi mimpi, diisi dengan tekad. Seseorang boleh mengalami pahit getirnya perjalanan hidup. Tetapi dia tak boleh berhenti, tak boleh kehilangan impiannya. Andri Wongso. Setiap detik dalam hidup adalah perjalanan, setiap perjalanan adalah pelajaran. Kata-kata renungan malam yang menyentuh hati. Malam adalah waktu istirahat, di mana tubuh sedang relas dan santai setelah seharian beraktivitas. Waktu malam biasanya digunakan seseorang untuk refleksi tentang semua aktivitas yang telah dikerjakannya pada hari tersebut. Waktu malam juga sangat cocok untuk merenung, kontemplasi dan yoga. Untuk menenangkan kembali tubuh dan pikiran setelah aktivitas seharian, diperlukan kata-kata renungan malam yang menyentuh hati untuk teman refleksi dan kontemplasi. Berikut ini Dream rangkum dari berbagai sumber tentang kata-kata renungan malam yang menyentuh hati. Kita harus rela melepaskan kehidupan yang telah kita rencanakan untuk memiliki kehidupan yang menunggu kita. Miliki hati yang tak pernah membenci, senyuman yang tak pernah menyakiti, dan kasih sayang yang tak pernah berakhir. Selamat malam. Pengetahuan tentang diri adalah ibu dari semua pengetahuan. Jadi adalah kewajiban saya untuk mengenal diri sendiri, untuk mengetahuinya sepenuhnya. Khalil Gibran. Setiap malam, ketika saya pergi tidur, saya mati. Dan keesokan paginya, ketika saya bangun, saya dilahirkan kembali. Mahatma Gandhi. Malam itu lebih hidup dan lebih kaya warna daripada siang hari. Vincent van Gogh. Hari sudah berakhir, malam telah tiba. Hari ini telah berlalu, apa yang dilakukan sudah selesai. Rangkulah impianmu, sepanjang malam. Besok akan datang dengan cahaya yang sama sekali baru. George Orwell. Jembatan terbaik antara putus asa dan harapan adalah tidur malam yang nyenyak. Joseph Chosman. Bermimpilah di malam hari, dan mewujudkan mimpi di siang hari. Malam menyampaikan apa yang tak terpisahkan. Terang, sunyi memiliki gaduhnya sendiri, dan kosong tak selalu dapat disinggahi. Malam masih sunyi seperti biasanya, menghadirkan kamu diam-diam dalam kepala. Kau hanya hidup satu kali. Tapi kalau kau menjalaninya dengan benar, sekalipun cukup. M.I. West. Hidup belum tentu indah, langit belum tentu cerah, dan malam belum tentu banyak bintang. Bintang selalu hadir untuk selalu menghibur jiwa yang lelah. Kegelapan pasti akan selalu hadir setiap harinya, begitupun dengan kehidupan, tidak ada kehidupan tanpa dihantam suatu masalah. Waktunya padamkan bara setelah lelah bekerja. Waktunya pejamkan mata dan tak lagi berkata. Selamat tidur.